Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semuanya? Lebih khusus Bapak Ibu yang saat ini sedang berproses pengisian DRH. Bapak Ibu, di sini kita akan menyampaikan informasi edaran terbaru dari BKN berkaitan dengan usul penetapan NIP 3K dan juga untuk PNS ya Bapak Ibu. Jangan sampai ada molor ya terkait jadwal yang sudah disepakati. Dan dipesankan kepada rekan-rekan yang saat ini sedang mengisi daftar riwayat hidup. Ingat Bapak Ibu, waktu kita sangat terbatas, hanya tersisa lebih kurang 10 hari saja dari hari ini. Bagaimana info lengkapnya terkait edaran ini? Ikuti video ini sampai selesai. Baik Bapak Ibu, ini adalah surat terbaru edaran dari BKN per 14 Januari 2025. Ini berkaitan dengan usul penetapan NIP 3K dan PNS. Di sini disebutkan adalah NIP ASN tahun 2024. Edaran ini pada prinsipnya ditujukan kepada PPK pusat dan daerah ya. Termasuk kita harus tahu juga ini. Baik, kita baca Bapak Ibu. Dalam rangka penetapan nomor induk pegawai ASN sebagai tindak lanjut dari pengadaan ASN 2024, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah menjadi Nomor 17 Tahun 2020 tentang manajemen PNS, antara lain menyebutkan bahwa pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diangkat dan ditetapkan sebagai CPNS oleh PPK atau Pemda setelah mendapatkan persetujuan teknis dan penetapan NIP dari BKN. Ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K, antara lain juga menyebutkan bahwa pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diangkat sebagai calon P3K oleh PPK, oleh Pemda, dan juga diangkat sebagai P3K setelah mendapatkan persetujuan teknis atau pertek dan penetapan NIP 3K dari BKN. Nah, inilah Bapak Ibu yang sedang kita tunggu ya, sebelum nanti kita menerima SK dari Pemda. Nah, kemudian yang ketiga, kebijakan pengangkatan pegawai ASN telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang pengadaan ASN, yang mana ini dikuatkan dengan 3 Kemenpan-RB ya, 347, 348 dan 349. Kemudian Bapak Ibu, ini nomor 4, berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang petunjuk teknis pengadaan pegawai negeri sipil, antara lain dinyatakan bahwa pelamar yang dinyatakan lulus seleksi itu diangkat sebagai calon PNS oleh PPK setelah mendapatkan persetujuan teknis dan penetapan NIP ya dari Kepala BKN, di mana pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan berkas usul penetapan NIP itu dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini mempertegas saja informasi yang di atas. Kemudian poin kelima, berdasarkan Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BKN Nomor 18 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis pengadaan P3K, antara lain juga dinyatakan bahwa pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diangkat sebagai CP3K oleh PPK dan diangkat sebagai P3K setelah mendapatkan persetujuan teknis dan penetapan NIP ataupun NIP 3K oleh Kepala BKN, di mana pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan berkas usul penetapan NIP P3K itu dilakukan juga sesuai dengan perundang-undangan. Kemudian poin ke-6, Panitia Seleksi Instansi Pengadaan ASN mengumumkan hasil seleksi setelah mendapatkan hasil pengolahan kelulusan yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala BKN melalui admin SSCSN. Selanjutnya agar segera melaksanakan pemberkasan penetapan NIP. Nah, ini sudah kita lalui ya, bahkan sekarang pemberkasannya sedang berjalan. Lalu poin ke-7, instansi mengunggah penetapan kebutuhan pegawai dari Kemenpan-RB melalui SSCASN BKN. Nah, kemudian poin ke-8 ini yang sedang kita laksanakan ya, bahwa pelamar yang dinyatakan lulus agar mengisi daftar riwayat hidup serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui SSCSN untuk, nah ini, CPNS itu mulai dari tanggal 23 Januari, jadi untuk CPNS belum mulai ya Bapak Ibu, ini tanggal 23 Januari nanti baru mulai, sampai dengan 21 Februari 2025, ini 1 bulan juga. Sedangkan P3K tahap 1 itu sudah dimulai dari tanggal 1 kemarin sampai dengan 31 Januari mendatang.
Nah, kemudian yang pentingnya, yang pokoknya di sini ya, kelengkapan dokumen usul penetapan NIP ASN harus diunggah. Nah, ini ya sudah kita pahami. Meskipun di sini disebutkan lengkap, namun kita ketahui di laman SSSN itu hanya ada 6 form unggah terdiri daripada 7 berkas ya, karena ada berkas yang digabung. Di antara semua berkasnya itu pastilah pas foto berwarna merah ya, ijazah asli, transkrip nilai, kemudian daftar hidup yang ditandatangani yang bermaterai ya dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian ini ada surat 5 poin untuk CPNS, kemudian untuk 5 poin juga untuk P3K, ini beda-beda bahasanya. Nah, ini 5 poin untuk P3K. Isinya ini ya. Nah, ini kita tidak bahas lagi isinya. Nah, kemudian adalah surat keterangan kepolisian atau SKCK diterbitkan oleh Kepolisian RI. Kemudian yang selanjutnya adalah sehat jasmani dan rohani. Nah, ini yang digabung dalam satu form ya, dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah. Kemudian surat keterangan tidak mengkonsumsi narkotika atau surat bebas nafza. Kemudian ada tambahan lain, ini pernyataan rencana penempatan. Nah, ini kita tidak lakukan ya, ini nanti urusannya antara BKN dengan BKD ya. Kemudian keputusan pengangkatan calon P3K yang ditetapkan PPK ini juga dari BKD ke BKN langsung. Kemudian yang ke-10, penyampaian dokumen usul penetapan NIP ASN ini disampaikan melalui SIASN, di mana instansi dapat melakukan approve ataupun submit usul setelah seluruh dokumen pendukung terpenuhi. Di mana untuk CPNS itu usul NIP-nya mulai dari 22 Februari, sedangkan untuk P3K adalah setelah kita selesai mengisi daerah, yaitu 1 Februari sampai dengan 28 Februari. Nah, kalau kita lihat dari informasi edaran ini tidak ada perubahan ya, artinya tetap sesuai dengan lini masa. Mudah-mudahan saja nanti mulai bulan Maret kita sudah mulai dapat walaupun tidak serentak ya menerima SK. Penentuan mulai berlakunya pengangkatan ASN ini ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya. Nah, tepat sekali, berarti ini adalah dapat ditetapkan mulai dari 1 Maret ya, dari tanggal penyampaian usul. Karena tanggal penyampaian usul tadi adalah 1 Februari, maka 1 bulan setelah itu berarti 1 Maret. Yang mana usul itu disampaikan kepada Kepala BKN untuk instansi pusat dan Kepala Kantor Regional BKN untuk instansi daerah. Nah, ini Bapak Ibu edaran terbaru berkaitan dengan percepatan ya, seharusnya ini percepatan untuk segera Bapak Ibu yang P3K tahap 1 dan tentu saja CPNS juga, ini tidak ada pemunduran ya terkait penetapan NIP, kemudian pengisian DRH Bapak Ibu, agar segera dilakukan karena waktu sangat terbatas, tinggal 10 hari lagi. Jangan sampai Bapak Ibu mendapatkan pesan galat 5.000 ya, karena padatnya akses trafik kepada SSCASN. Demikian update kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.